Baju pelantikan? Bikin juga nggak? Ada 3. Kalau untuk persiapan, sebenarnya persiapan, rondon acara, dan lain-lain itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau sekarang tinggal kalau kita bilang ini finishing ya. Sehingga ada beberapa ruas jalan yang nanti pada saat tanggal 20 mulai kita kurangi arus yang akan menuju ke jalur Sudirman Tamrin. Dan nama panggungnya pun panggung Indonesia ya. Jadi artinya ada panggung satu adalah panggung Sumatera, DPR Tower, lalu yang kedua panggung Kalimantan itu ada di strategi Sampurna ya. Istana menyiapkan beberapa skenario kepulangan Jokowi. Skenario yang disiapkan yakni melalui jalur udara dan jalur darat. Pak Bun, bantu jahit mulut Rocky Gerung, Refli Harun CS ya. Saya sudah pusing banget lihat mereka. Makasih Pak Bun. Bahwa yang namanya Indonesia Emas 2045 itu bukannya mimpi. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media Hari, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik terbaru terupdate apa ya hari ini. Karena wah besok banget nih ini akan diadakan pelantikan presiden dan wakil presiden RI ya kan. Ini mulai semakin terlihat bagaimana persiapan di istana. Ini ada gladi bersih juga dan juga persiapan-persiapan, sederet persiapan lainnya yang tengah dipersiapkan untuk menyambut presiden dan wakil presiden terpilih. Tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita menonton bagaimana nih keseruan persiapan untuk menyambut pelantikan presiden RI besok di tanggal 20 Oktober 2024. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 di ruang rapat Paripurna 1, Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta. Sejumlah persiapan mulai dari susunan acara, kelengkapan di lokasi, alur kedatangan tamu hingga pengamanan saat acara pelantikan terus difinalisasi untuk kelancaran acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Acara akan dihadiri oleh 732 anggota MPR, DPR, dan DPD, serta tamu undangan diantaranya para presiden dan wakil presiden terdahulu, serta perwakilan kepala negara sahabat. Kalau untuk persiapan, sebenarnya persiapan, rondon acara, dan lain-lain itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau sekarang tinggal, kalau kita bilang ini finishing ya, finishing dan implementasi. Jadi dari segi keamanan bisa dilihat kita sudah mulai gladi-gladi, bahkan kemarin juga sudah mulai gladi untuk posisi alur kedatangan, alur kepulangan, baik dari tamu negara, presiden, dan lain-lainnya. Untuk presiden terdahulu dan wakil presiden terdahulu, semua kita undang. Bahkan yang sudah almarhum pun istrinya yang kita undang. Jadi insya Allah confirm hadir gitu kan, artinya menyaksikan pengucapan sumpah janji presiden terpilih kali ini. Beberapa persiapan dari mulai gedungnya, terus tadi sudah terlihat bagaimana gladi resiknya dari alur kedatangan ya menyambut presiden hadir beserta dengan tamu VIP kayak gitu. Terus tadi juga sudah disampaikan juga bagaimana untuk kayak susunan acara itu sudah siap semuanya. Ibaratnya ini sudah tinggal finishingnya, katanya seperti itu. Tadi kan kita sudah melihat persiapan di gedung MPR dan DPR, tempat di mana Pak Prabowo nantinya dan juga Mas Gibran akan dilantik. Selain di gedung MPR DPR, di istana juga sudah dipersiapkan, mulai dihias gitu ya, mulai napak dihias, ada bunga-bunga seperti itu untuk nantinya menyambut kedatangan dari presiden terpilih kita, Presiden Prabowo Subianto.
ya sebentar lagi begitu. Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR Minggu 20 Oktober nanti, Prabowo Gibran akan diarak menuju istana sambil menyapa warga di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin, Jakarta. Setidaknya akan ada 14 panggung hiburan, pesta rakyat yang akan dilalui Prabowo Gibran di sepanjang jalan tersebut. Berbagai hiburan musik yang diisi artis ibu kota dan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah ikut meramaikan acara ini. Akan ada acara menyambut presiden baru di istana, dan tentu sebelum nyampe di istana ada lintasan gitu ya. Lintasan dari presiden baru melintasi jalan, dan mungkin di setiap jalan akan ada hiburan rakyat ya, sehingga ini selebrasi bagi kita semua. Panggung pesta rakyat akan digelar sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin, Jakarta Pusat, dimulai dari depan Efek Sudirman, pintu 7 Gelora Bung Karno, dan sepanjang jalan yang dilewati Prabowo Gibran dari Gedung MPR RI hingga Istana Negara. Masyarakat yang hendak menikmati pesta rakyat ini diimbau untuk menggunakan transportasi umum karena akan ada pengalihan arus saat pesta rakyat berlangsung. Sehingga ada beberapa ruas jalan yang nanti pada saat tanggal 20 mulai kita kurangi arus yang akan menuju ke jalur Sudirman Tamrin. Sehingga kita akan memprioritaskan rangkaian presiden, rangkaian VVIP maupun tamu negara yang akan melewati jalur Sudirman Tamrin. Karena untuk venue para tamu negara itu ada di sektor Kuningan, ada di sektor HI, dan di sektor Senayan. Demikian. Wah, menarik sekali. Nanti pasca Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dilantik, nanti akan ada pesta rakyat di mana Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nanti akan diarak dari gedung DPR menuju ke Istana Merdeka seperti itu. Pasti bakal menarik sekali ya. Tadi juga sudah dikasih tahu nih rute-rute mana saja yang bakal dilalui gitu. Kira-kira besok ada rangkaiannya tuh apa aja ya di pesta rakyat itu? Dan panggung ini diisi dengan pengisi acara dari artis-artis yang notabene sudah dikenal oleh masyarakat, dan nama panggungnya pun panggung Indonesia ya. Jadi artinya ada panggung satu adalah panggung Sumatera. Di sana pengisi acaranya selain ada yang lainnya juga ada kotak tentunya. Lalu yang kedua adalah panggung Kalimantan. Panggung satu di mana? Panggung satu itu di BRI ya, di depan BRI, BRI Tower. Lalu yang kedua panggung Kalimantan itu ada di strategi Sampurna ya, di sana ya. Pengisi acaranya ada kotak kalau yang Sumatera. Kalau yang kedua itu tentunya ada David Naib, Iis Dahlia. Lalu panggung ketiga pengisi acaranya di sana ada Ayu Dewi ya. Lalu ada Happy Asmara, dan panggung tiga ini tentunya di daerah namanya Kalimantan ya. Panggung Kalimantan yang ketiga. Panggung Sulawesi ya, tiga panggung Sulawesi. Dan banyak sekali pengisi acaranya. Nanti juga di sana ada Dewa ya, lalu ada Ayu Ting Ting, lalu ada Via Valen, lalu ada Happy Asmara. Semuanya artis-artis terkenal akan mensupport acara panggungnya rakyat ini, dan berharap nanti bisa diapresiasi oleh masyarakat yang tentunya cinta dengan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Wah, menarik sekali. Bahkan sampai nama panggungnya itu nama-nama pulau yang ada di Indonesia ya. Tidak semuanya sih. Kalau semuanya ya banyak banget dong nantinya ya. Ada panggung Sumatera, Kalimantan, Sulawesi tadi yang sudah disebutkan seperti itu. Dan di masing-masing itu ada pengisi acaranya juga. Nantinya pasti untuk menyambut ketika Pak Prabowo lewat gitu ya sama Mas Gibran. Wah, jadi nggak kebayang nih nanti bagaimana luar biasanya di hari esok tanggal 20 itu. Bagaimana ramainya, bahkan sampai tadi tuh dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum. Disarankan untuk menggunakan kendaraan umum karena nantinya akan ada peralihan jalan, dan pastinya kalau menggunakan kendaraan umum akan lebih ini ya, lebih mengurangi kemacetan seperti itu. Jadi Pak Bun ini adalah penjahit pribadi dari Pak Prabowo. Sampai
Sampai sekarang 20 tahun. Jadi saat ini nih saya lagi barengan sama Pak Bun. Halo Pak Bun. Jadi Pak Bun ini adalah penjahit pribadi dari Pak Prabowo. Kebetulan nih lagi ada liputan nih dari Tribun News, kita ketemu sama Pak Bun. Dari tahun berapa Pak udah jahitin baju buat Pak Prabowo? Saya dari tahun 2004 sampai sekarang 20 tahun. Dan ini Pak Bun ini loh yang ngedesain baju Pak Prabowo 4 kantong. Jadi nah ide dari Pak Bun biar ya makanya ide Kesaku 4 itu kan identik dengan Soekarno style. Tapi beliau itu bisa dipakai keseharian. Makanya aku desain itu. Oke, cocok ya. Baju pelantikan? Bikin juga nggak? Ada 3. Bocoran dikit dong Pak. Pak Prabowo tuh orangnya gimana kalau soal baju? Kalau Pak Prabowo itu orangnya simple aja sih, tinggal aku mau pengen baju ini, ya udah akhir penting disiapkan kan gitu. Nggak bisa kita prediksi harus mau pakai ini, enggak. Dia baju-bajunya Pak Prabowo ini identik banget nih, yang 2 kantong, nih yang 4 kantong, 4 saku, dia warna putih. Nah ini baju-baju santainya ya Pak ya, jas-jas casual. Ini adalah baju-baju yang dijahit Pak Bun untuk ajudan-ajudan Pak Prabowo untuk pelantikan 20 Oktober 2024 nanti. Ini menarik sekali nih, semakin besok ya tinggal menghitung jam ini ya. Menghitung jam menuju pelantikannya Pak Presiden Pak Prabowo nantinya. Pak Prabowo sudah menyiapkan, ternyata ada 3 baju yang sudah dipersiapkan oleh Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo juga sudah menyiapkan baju, jas tadi ya, untuk ajudannya gitu. Luar biasa sekali. Tapi di konten ini, di video ini, ada komentar menarik dari netizen yang kayaknya menarik kalau kita baca ya. Nih, ada dari Miao. Kirain Pak Prabowo nggak ganti baju, ternyata banyak banget. Tolong. Bisa-bisanya mikir Pak Prabowo nggak ganti baju. Tolong dong. Kok bisa sih kepikiran sampai ke sana gitu loh. Terus ada lagi nih, satu lagi komentar yang menurutku menarik. Nih, Pak Bun, bantu jahit mulut Rocky Gerung, Refli Harun CS ya. Saya sudah pusing banget lihat mereka. Makasih Pak Bun. Aduh, kayaknya banyak yang pusing juga ya, karena ya omongannya cuma itu-itu aja gitu. Kelihatan banget kalau lagi cari muka. Ya, kayak gitu ya. Atau ini kayaknya kalau khusus untuk orang-orang itu ya. Dapat tantangan dari Bu Irma. Kira-kira nanti di eranya Pak Prabowo berani nggak mengatai atau mungkin mengkritik yang katanya mengkritik itu dengan kata-kata yang seperti dilakukan kepada Pak Joko Widodo? Berani apa tidak gitu? Ditantang sama Bu Irma. Kita tunggu aja nanti seiring berjalannya waktu di eranya Pak Prabowo nanti, apakah orang-orang itu yang seringkali mengkritik Pak Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas sekali itu, apakah juga akan dilakukan kepada Pak Prabowo Subianto? Besok menghitung jam tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo akan dilantik sebagai Presiden RI periode 2024 sampai 2029 ya kan? Ada yang menarik nih, ada prediksi juga, tapi kalau ini melihatnya bukan prediksi kayak Gumai gitu, bukan. Kalau ini prediksinya melalui budaya Jawa gitu, melalui weton kalau kayak gini. Kira-kira gimana ya prediksi pelantikan besok, karena ini dicocokin tuh dari tanggalnya, harinya pelantikan sama tanggal lahirnya Pak Prabowo juga nih. Wah, kira-kira gimana nih? Yuk, langsung kita melihat melalui kacamata budaya Jawa dulu. 2024, kalau menurut hitung-hitungan Jawa, apakah Prabowo bisa sukses? 20 Oktober itu masuknya weton akad kliwon. Pak Prabowo kelahiran 17 Oktober tahun 51, itu lahir Rebu Pon. Jadi kalau ini digabungkan totalnya akan dapat 27. Nanti kalau masukkan ke Saptaworo, itu nanti akan mendapat nilai yang namanya lungguh. Artinya derajat yang sangat bagus dalam memerintah nanti. Kemudian yang termasuk lahir mongso kalimo, terkenal dengan ucapan pancuran emas sumawur ing jagat. Ini adalah tanda-tanda sangat baik. Terus kalau Gibran gimana Kianong? Lahir 1 Oktober 87 bertepatan Kamis Legi. Dan kalau pelantikan 20 Oktober itu kan akad kliwon ya. Akad kliwon itu nanti kalau di match dengan kelahiran Mas Gibran itu nanti akan mendapatkan sandang itu. Sandang itu rezeki artinya. Wah, menarik sekali. Itu tadi pandangan dari
kacamata budaya Jawa mengenai pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kedua-duanya sama di pelantikan nanti, kalau dilihat dari kacamata Jawa itu sama-sama memiliki makna dan maksud yang positif. Pasti harapannya dan doanya nanti juga akan seperti itu ya di pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ke depannya. Nah, ini kan sudah di detik terakhir menuju pelantikan ya kan. Sebelum nantinya Pak Prabowo jadi presiden nih, aku mau tahu nih ya kira-kira gimana ya pandangannya atau pendapatnya atau spill lah gitu dari orang dekatnya Pak Prabowo, lebih ke rekannya Pak Prabowo gitu. Nah, kali ini ada nih pendapat pandangan dari teman-temannya Pak Prabowo mengenai Pak Prabowo itu seperti apa sih orangnya. Beliau bersama-sama dengan prajuritnya sampai mendarat. Kecerdikan ini, beliau memimpin tim Nanggala 28 kan sampai. Jadi pas masuk senter begini, wah muka beliau nih. Karena tentara itu udah tanda tangan, siap ditempatkan di mana saja untuk negara dan bangsa. Siap mati. Apa yang pernah kami berikan dia seumur hidup tidak akan pernah lupa. Ya kalau nggak bisa bantu banyak orang, sedikit orang. Kalau nggak bisa sedikit ya satu orang. Kalaupun nggak bisa bantu ya jangan ganggu, itu yang benar-benar dilaksanakan beliau. Saya semakin yakin ya bahwa yang namanya Indonesia Emas 2045 itu bukannya mimpi. Wah, semakin kagum ya dengan Pak Prabowo. Kalau kita melihat tarik mundur ke belakang, memang perjalanannya Pak Prabowo itu luar biasa sekali dari tidak hanya ketika Pak Prabowo mencalonkan diri jadi presiden yang sudah beberapa kali kalah tapi tidak menyerah gitu ya. Tapi perjalanan yang lain ketika Pak Prabowo di dunia militer, ketika Pak Prabowo baru terjun di dunia politik itu sungguh luar biasa sekali gitu. Dan itu bisa jadi contoh untuk anak-anak generasi muda bagaimana kita yang harus punya semangat pantang menyerah seperti Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo aja sampai di umur segini loh masih tetap semangat. Masa kita sebagai generasi muda tidak memiliki semangat yang luar biasa? Kan ya malu gitu ya gitu loh. Nah, ngomongin soal pelantikan, tandanya ini akan menjadi akhir dari jabatannya Pak Jokowi, akhir dari perjalanannya Pak Jokowi sebagai Presiden RI ya. Selama 10 tahun ini Pak Jokowi sudah bekerja keras untuk Indonesia, sudah luar biasa sekali mencatatkan sejarah-sejarah baru untuk Indonesia. Nah, kali ini sebagai wujud terima kasih juga Istana sudah menyiapkan skenario bagaimana kepulangan Pak Jokowi dari Jakarta ke Solo nantinya. Karena seperti yang sudah teman-teman dengar juga, tahu juga, kalau Pak Jokowi nantinya setelah pelantikan akan langsung pulang ke Solo, seperti itu. Istana menyiapkan mobil Toyota Alphard berplat AD1JKW untuk akomodasi kepulangan Presiden Joko Widodo ke Solo usai purna tugas. Istana menyiapkan beberapa skenario kepulangan Jokowi. Skenario yang disiapkan yakni melalui jalur udara dan jalur darat. Jika melalui jalur darat, Jokowi akan menggunakan mobil tersebut ke Solo. Namun jika lewat jalur udara, mobil tersebut tetap akan digunakan untuk mengantarkan Jokowi sampai ke bandara. Jokowi sendiri direncanakan pulang ke Solo setelah menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari Minggu. Nah, itu tadi skenario dari Istana yang akan mengantarkan kepulangan Pak Jokowi dari Istana Merdeka dari Jakarta ke Solo nantinya. Wah, ini akan jadi momen sedih, haru, campur aduk pokoknya karena kita akan segera berpisah dengan presiden yang luar biasa, yang sangat merakyat sekali ya kan. Dan kita akan segera menyambut presiden penerusnya yang tak kalah luar biasa juga, Pak Prabowo Subianto, seperti itu. Kita lihat besok, oh iya teman-teman sebelum aku akhiri, besok insya Allah kita akan live streaming, jadi stay tune di pagi hari di channel ini. Biar nggak lupa mendingan di subscribe aja, dicentang loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan live streaming dari kita. Karena besok akan jadi sejarah yang luar biasa sekali di momen pelantikannya Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, teman-teman semuanya, kawan-kawanku, gimana nih komentar kalian mengenai video kita hari ini? Yuk, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.